Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenan kudroh, irodah, ridho serta inayahnya pada sore hari ini tanggal 25 April 2020 bertepatan dengan hari kedua di bulan suci Ramadan Al-Mubarak 1441 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga sehingga masih bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Sekalipun tentunya dalam situasi dan kondisi yang kita maklumi bersama, di mana bukan hanya di daerah kita saja, tapi menjadi pandemi dunia dengan mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona ini. Sampai hari ini tercatat ada 2.833.877 jiwa yang terinfeksi. Hampir sudah mendekati angka 3 juta. Dan yang meninggal ada 197.466. Untuk Indonesia sendiri sampai sore ini saya lihat di website data Corona Live itu ada 8.211 orang yang terinfeksi positif COVID-19 dan 689 diantaranya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan nampaknya sampai hari ini keadaannya masih cukup memprihatinkan. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia termasuk dalam hal ini Dewan Hizbah, Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyampaikan himbauan untuk daerah-daerah yang terlebih merupakan zona merah pandemi COVID-19 untuk senantiasa memperhatikan baik itu yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan juga tetap menjaga jarak sosial dan physical distancing. Ini tentunya didasari atas ijtihad, di mana hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika ada wabah di suatu tempat, maka mereka yang tinggal di tempat yang terkena dampak wabah tersebut agar tidak keluar, begitupun yang dari luar tidak masuk ke dalam. Yang sekarang mungkin dikenal dengan istilah lockdown atau karantina. Dan ini tentunya merupakan ikhtiar, upaya dalam rangka dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Sehingga untuk tadi di zona merah terlebih, untuk kegiatan yang sifatnya berkumpul berjamaah itu bukan hanya dibatasi, bahkan ditiadakan. Tentunya
dengan tidak mengurangi kekhidmatan dan kehusuan kita dalam melaksanakan ibadah. Karena ini juga bagian dari permasalahan, problematika yang kita hadapi bersama. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang selanjutnya disebutkan orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa, akan menemui Rabbnya, akan menemui Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Di sini ada dua kata kunci yang dijadikan oleh kita seyogianya untuk menjadi penolong kita. Termasuk di situasi, kondisi, keadaan seperti hanya sekarang. Jadikan sebagai penolong kalian itu adalah dengan sabar dan sholat. Bulan Ramadan, Imam Al-Qurtubi diantaranya menyebutnya sebagai syahrus sabri, bulan penuh kesabaran. Di antara sekian banyak nama yang dimiliki oleh bulan Ramadan yang menunjukkan kepada betapa agungnya bulan ini, Ramadan disebut syahrus sabri, bulan penuh kesabaran. Karena di Ramadan kita tidak hanya sekedar bersabar, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat saja. Tapi sesuatu yang dihalalkan pun ada waktunya. Dan ini tentu kesabaran yang lebih daripada kegiatan rutinitas sehari-hari. Ikhwatul iman rahimakumullah. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan prinsip-prinsip kesabaran ini. Bisa dilihat diantaranya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Di sini sabar berkaitan dengan bagaimana sikap kita menerima cobaan hidup. Disebutkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepada kalian bisyai'in, dengan sesuatu minal khauf, sedikit dari ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta, jiwa, wasamarat dan buah-buahan atau makanan, rawan pangan. Wa basyiris sabirin, maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah mereka yang ketika menimpa kepadanya musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami tentunya akan berpulang kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan, yang mendapatkan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini tentu kita sudah maklum, kita maklumi bersama bahwasanya di saat tertimpa musibah kita bersabar, menerima bahwasanya itu bagian dari perjalanan hidup, bagian dari sunnatullah. Dan ada pepatah yang menyebutkan wa ma ladzatul hayat illa ba'da ta'ab. Dan tidak akan dirasakan manisnya hidup kecuali setelah dia merasakan pahit ketirnya kehidupan. Nah, ini barangkali juga menjadi hikmah, menjadi perantara bagaimana kita bisa merasakan lebih nikmatnya hidup dengan ujian dan cobaan tersebut. Selanjutnya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 22, di sana juga disebutkan ayat yang berkaitan dengan sabar, yaitu sabar dari keinginan hawa nafsu. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan mereka orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Allah. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka mendirikan salat dan mereka berinfak mimma razaqnahum, atas rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik itu secara sembunyi ataupun juga terang-terangan. Oleh karenanya tidak halangan orang berinfak secara terang-terangan. Sebagaimana juga Rasulullah SAW dalam banyak situasi itu sering menyapa dan melelang, kalau bahasa kita itu, untuk berinfak, bersedekah secara publik, secara terbuka. Karena kalau urusan ikhlas itu adanya di dalam hati. Hal ini dilakukan bisa jadi dalam rangka memotivasi orang lain pun untuk sama-sama mau berinfak. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita menghadap ke sebelah barat, berarti kita membelakangi timur. Jadi kalau kita meninggalkan, menolak kejahatan, tidak berbuat dosa, maka kita sejatinya adalah sedang beramal soleh. Maka sibukkanlah diri kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan atau beramal soleh, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Itu orang-orang yang bersabar dengan ciri atau karakter yang tadi. Selanjutnya dalam surah Al-Anfal ayat 46. Di sana juga disebutkan ayat yang berkaitan dengan sabar. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u watafsalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan, karena bisa menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Maka bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian dalam surah Luqman ayat ke-17, ini berkaitan dengan sabar dalam berdakwah. Karena memang bukan hanya saat ini, sebetulnya dari dulu juga demikian. Bahwa mereka yang memerangi Islam, mereka yang bahkan memerangi dakwah Islam,
Nabi SAW sendiri pun berhadapan bukan hanya dengan orang lain, tapi dengan keluarganya sendiri. Di sini kita perlu bersabar dalam berdakwah. Karena cobaan ujian itulah yang menjadikan kita lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi, lebih kuat lagi. Bahkan tadi wa maladatul hayat ila ba'dat ta'ab. Tidak akan kita bisa merasakan nikmatnya hidup kecuali dengan susah payah. Dalam surah Luqman ayat 17 ini wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hai anakku, dirikanlah salat, serulah manusia agar mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Wasbir ala ma asobaka, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur, karena sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Artinya bersabar menghadapi cobaan, ujian, tantangan dakwah itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar dalam berperang. Surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birro an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Ayat panjang sekali ayatnya, berkaitan dengan kebajikan yang dilakukan, bukanlah menghadap ke timur ataupun juga ke barat. Tetapi kebajikan itu adalah iman kepada Allah dan seterusnya yang sering dikenal dengan rukun iman. Kemudian di akhir ayat disebutkan wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dalam peperangan, wahinal ba's ulaika ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi perang di sini dituntut untuk bersabar. Tentunya dalam konteks peperangan yang bukan hanya sekedar perang secara fisik, kontak fisik, adu alat senjata perang antar pasukan, tapi dalam konteks kekinian, umpamanya kita sekarang menghadapi ada yang disebut dengan cyber war, dan perang ekonomi mungkin, perang budaya, perang pemikiran dan lain sebagainya. Wajib hukumnya untuk bersabar. Kemudian Al-Kahfi ayat 28 ini kaitannya sabar dengan dalam pergaulan. Karena seringkali teman bergaul itu akan mewarnai, mensibgoh diri kita. Bergaul dengan yang sebuah pepatah menyebutkan, bergaul dengan tukang minyak wangi terbawa harum, bergaul dengan tukang pandai yang membakar besi gitu terbawa asap dan menjadi bau. Jadi pertemanan, sahabat itu seringkali membentuk karakter seseorang. Oleh karenanya pandai-pandailah bergaul. Surah Al-Kahfi ayat 28 menyebutkan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhahu wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya, menyeru Allah, beribadah kepada Allah. Jadi bergaul dengan orang-orang yang soleh. Beribadah di waktu pagi dan waktu senja. Mereka tidak ada yang diharapkan kecuali keridhaan Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jadi ini penting kita bergaul ketika kita
merasa diri kita belum bisa menjadi seorang yang soleh, maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh agar terbawa soleh. Karena sahabatmu itulah ashabukum mayadulukum alal khair. Sahabatmu itulah yang menunjukkan kepada dirimu kepada kebaikan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang sabar. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat 142, ayat tentang sabar menyindir kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan dimasukkan ke dalam surga begitu saja padahal belum nampak di hadapan Allah? Jahadu minkum, kesungguhan kalian, wa ya'lamas sabirin, dan belum nampak di hadapan Allah kesabaran kalian. Jadi kunci pembuka surga adalah sabar, jihad dan sabar. Sehingga kata sabar ini tentu terlalu naif jika kita sering menjadikan kata sabar itu sebagai pembenaran dari perbuatan yang salah. Ngadalilan amal gitu. Ngedul, malas, kemudian menyebutkan kalau kita sabar. Karena hidup sudah ada yang mengatur, karena rezeki sudah ada yang menentukan, kemudian kita hanya berpangku tangan, berdiam saja. Padahal luar biasa kata sabar inilah yang sesungguhnya akan menjadi penolong kita. Oleh karenanya perlu diluruskan. Bagaimana kita memahami makna sabar ini agar tidak salah dan tentunya sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Ia akan mendatangkan pertolongannya. Bahkan dalam Ali Imran ayat 142 tadi menjadi kunci pembuka surga. Dan yang kedua tadi disebutkan sholat. Secara kaifiat tentu sholat itu ya dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang tata caranya, waktu dan lain sebagainya, kita mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya hal ini menjadi sesuatu yang begitu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, adalah mereka yang meyakini akan perjumpaannya dengan Allah. Wa annahum ilaihi rajiun. Jadi di sini keimanan, keyakinan yang menjadi dasar lahirnya kehusuan di dalam sholat. Bahkan ibadah yang lainnya. Seperti hanya juga kita melaksanakan ibadah saum. Diserulah orang-orang yang beriman. Karena tanpa keimanan mungkin kita tidak melaksanakan itu. Dan tanpa keimanan rasa-rasanya semua itu dilakukan sepertinya berat. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, lahirlah kehusuan dalam ibadahnya sehingga dia bahkan menikmati ibadah itu sebagai sesuatu kebutuhan, bukan hanya menjadi beban kewajiban, terbebani dirinya dengan kewajiban itu, tetapi dia merasa sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga muncul atau lahirlah ketenangan, ketentraman dalam diri. Yang mana ini kaitan dengan kondisi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sangat dibutuhkan keadaan stamina yang sehat, yang prima, yang semua itu sangat terkait dengan kondisi psikis. Dan psikis ini diantaranya kita bisa membangun kekuatan psikis kita, jiwa kita dengan ibadah. Kalau dalam bahasa psikologi ada positive thinking umpamanya, berpikiran positif. Jadi walaupun memang situasi keadaan sekarang mungkin memprihatinkan, semua orang dalam keadaan yang khawatir dengan bagaimana ke depan dan sebagainya. Maka kita bisa simpulkan dari kajian sore hari ini bagaimana Allah memberikan solusi dalam hal ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 tadi, yaitu dengan sabar. Sabar adalah tabah dalam menghadapi realita kehidupan.
kenyataan kehidupan dengan disertai optimisme atau kepercayaan diri, berani menghadapinya dengan segala konsekuensinya, bukan nekat tanpa perhitungan, tidak berkeluh kesah, apalagi menyerah, tidak berdiam diri tanpa ikhtiar. Sabar itu produktif, sabar itu berdaya manfaat. Semuanya bermuara dari keyakinan, dari keimanan. Apalagi kalau berbicara musibah, berbicara cobaan dengan keimanan kita, di akhir surah Al-Baqarah disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentunya kita sangat begitu yakin bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian cobaan di luar kemampuan kita. Apa yang terjadi saat ini itu adalah ujian yang tentunya sudah disesuaikan dengan kapasitas kemampuan diri kita. Dan yang kedua tadi sholat sebagai ritual dan rutinitas ibadah yang kaifiat pelaksanaannya sudah diatur tuntunannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Shallu kama ra'aitumuni usolli umpamanya. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sholat itu adalah untayan doa, harapan, permohonan. Dibangun di atas dasar kehusuan, keyakinan yang menjadikan hati kita menjadi tenang dan tentram. Sehingga membentuk semacam kekebalan tubuh, daya imun. Dan itu modal psikis, positif dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang sehat. Dan kita juga bisa senantiasa produktif. Stay at home pun juga bukan berarti di penjara. Bahkan kalau kita melihat bagaimana ada banyak ulama yang mereka harus diam dalam jeruji besi di penjara, tapi mereka terus produktif. Said Qutb umpamanya menyelesaikan tafsir fi Dhilalil Quran itu di dalam penjara. Dan mungkin banyak tokoh ulama termasuk pendiri pesantren Persatuan Islam Benda, Ayahanda Al-Ustadz Aminullah Allahu Yarham, beliau pun juga banyak menulis, produktif pada saat di masa penjajahan Jepang pernah dipenjarakan di Singaparna. Mungkin kita apalagi dengan segala fasilitas yang ada saat ini, kita bisa mengoptimalkan potensi ataupun juga sumber daya yang ada untuk senantiasa produktif dengan modal keyakinan tadi, keimanan, membangun suasana ketahanan dalam psikis kita, dalam jiwa kita, sehingga melahirkan pancaran ketahanan tubuh kita, kesehatan yang prima dalam menjalani aktivitas ini. Dan insya Allah tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hanya tadi di akhir, bahwasanya sholat atau doa-doa ini yang menjadi silahul mukmin, menjadi senjatanya orang-orang yang beriman. Jangan pernah menyepelekan kekuatan doa, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah apalagi dalam situasi Ramadan, bulan suci Ramadan, kita juga melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan ikhtiar dan doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan krisis ini atau musibah, cobaan ini segera berakhir. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan balasan, ganjaran, kebaikan atas musibah yang menimpa kami, dan Engkau gantikan dengan sesuatu yang baik. Ada banyak mungkin juga kita melihat informasi hikmah di balik musibah COVID-19 yang sedang mewabah ini. Di negara-negara Eropa konon katanya azan kemudian boleh dikumandangkan melalui pengeras suara dalam rangka membangun kepercayaan diri atau juga semangat, dorongan, motivasi
kepada warga negaranya yang memang banyak kaum muslimin. Juga perhatian kita terhadap kebersihan dan lain sebagainya. Banyak sekali hikmah di balik musibah ini yang tentunya menjadi cobaan yang insya Allah tentunya ini sesuai dengan kapasitas, kemampuan, keimanan ataupun juga kekuatan kemampuan kita masing-masing. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan pada kajian yang terbatas ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan sehat walafiat dan termasuk orang-orang yang sabar yang tadi sudah saya sampaikan. Satu poin yang penting dalam makna sabar itu adalah keberanian. Sehingga kalau dikatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berani. Sekali lagi berani bukan berarti nekat tanpa perhitungan, berani adalah siap dalam menghadapi segala konsekuensi dengan modal keyakinan, keimanan tadi. Maka insya Allah semua akan digantikan dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amalan mutaqabbalan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.